Dari makna sabar itu artinya adalah ketinggian sesuatu. Jadi sod, bah, dan ro nanti akan muncul satu makna yang namanya ketinggian sesuatu. Tadi disampaikan, siapa yang sabar dalam 3 perkara, sabar dalam musibah, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dari melakukan maksiat. Tadi Allah angkat derajatnya kan? Allah tinggikan, karena salah satu makna dari sod, ba, dan ro ketika disatukan itu adalah ketinggian sesuatu. Maka wajar dan tepat sudah menyematkan salah satu asma Allah itu ada di penghujung, karena dia Allah Maha Tinggi. Maka tidak ada yang membantah tentang keluhuran akhlak Nabi, karena salah satu ciri tertinggi daripada Nabi Muhammad adalah sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, di hari kedua bulan Sya'ban insyaallah pada hari ini Allah berkenan dan Allah senantiasa menganugerahkan aneka kenikmatan kepada kita. Dan 20 hari ke depan insyaallah kita akan ketemu dengan bulannya kita, bulan yang agung. Ayo sesegera mungkin kita benahi, persiapkan diri kita untuk menyambut keagungan bulan yang di dalamnya Allah berikan jaminan kepada kita. Allah memastikan segala dosa yang pernah kita perbuat itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya titip pesan untuk kita semua, bulan Sya'ban ini disebut bulannya apa Bapak Ibu? Kan kalau bulan Rajab bulannya Allah, kalau bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena ini bulannya Nabi, maka sebaiknya kita lakukan segala kegiatan yang mengundang Nabi cinta kepada kita. Apa itu? Contoh, Nabi itu suka puasa enggak Pak? Suka banget, bukan hanya suka tapi banget. Maka seyogyanya di bulan Sya'ban itu juga kita perbanyak puasa. Nanti persiapan, begitu masuk Ramadan jangan sampai ada ucapan Ramadan datang, ini gara-gara nggak siap puasa. Tapi kalau sudah bersiap latihan di bulan Sya'ban, bahkan dari kemarin di bulan Rajab, itu insya Allah kita akan selalu siap sedia mengatakan marhaban ya Ramadan. Yang kedua, Nabi itu adalah penghulu dari segala nabi, cahaya dari segala cahaya. Sumber kemarin ada peringatan Isra Mi'raj kan? Nah, ketika Mi'raj Nabi itu akan berjumpa dengan Allah
di titik terakhir, malaikat Jibril ikut menemani atau tidak? Ikut menemani atau tidak? Kenapa? Tidak sanggup. Bagaimana? Makamnya beda. Makamnya beda. Bayangkan, malaikat itu tercipta dari cahaya, dan penghulunya malaikat itu adalah malaikat Jibril. Bayangkan, penghulu nggak sanggup tercipta dari cahaya, tapi ketika Nabi diantar untuk menghadap Allah langsung, malaikat nggak sanggup karena nggak kuat melihat cahayanya Allah. Seperti cahaya ini Bapak Ibu, lampu ini akan redup, lampu ini ketika ada cahaya yang lebih besar lagi. Betul? Nah, kita akan mengatakan ini terang karena pembandingnya belum ada. Nah, Allah itu pemilik cahaya, dan Nabi Muhammad diciptakan nurun ala nur. Nah ini Masya Allah, maka lakukan apa? Sholawat kepada Nabi sebanyak mungkin, karena memang kita butuh kepada pertolongan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segenap pimpinan jamaah Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini tetap ya, ketika nanti saya yang mengamandoilah acara subuh sebulan sekali, tidak akan lepas nanti dari tema-tema tentang akhlak. Dan ini sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk kita semua, itu adalah payung agar kita tidak kehujanan, agar kita ketika kepanasan tetap merasa teduh. Jadi pastikan payung kita tidak bocor, pastikan payung kita mampu menahan terik panasnya sehingga kita tetap nikmat, tetap adem dalam menjalani kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pagi ini coba kita konsentrasi pada satu atau dua tema tentang 4 pilar akhlak mulia. Jadi Ibnu Qayyim itu mengatakan bahwa untuk mencapai keluhuran akhlak kita, akhlak yang mulia ini harus ditopang oleh 4 pilar. Jadi kita tidak akan maksimal melakukan apapun penegakan akhlak kita kalau 4 pilar ini tidak secara sungguh-sungguh kita jalani, tidak kita tegakkan, tidak kita lakukan. Yang pertama adalah sabar. Sering dengar kata sabar Bapak? Sering berucap sabar? Bisa makainya? Belum bisa. Kita masih sedang belajar terus ya, dan memang harus belajar terus. Tidak boleh melaksa profesional. Wah, saya profesional dalam sabar. Jangan juga. Tapi juga jangan menyerah. Gak boleh menyerah. Kita suka dengarkan, sabar itu ada batasnya. Suka dengar? Ya, tapi hakikatnya sabar no limit, tidak ada batasnya. Jadi nanti ada konsekuensi itu ketika dia mengatakan sabar ada batasnya. Ketika kita mengatakan sabar ada batasnya, nanti akan ada konsekuensi pada diri kita. Itu pertama, ini sebagai pengetahuan umum dulu buat kita. Yang kedua, pilar daripada akhlak mulia adalah menjaga kehormatan atau menjaga kesucian. Ini menjadi sangat mendasar bagi kita. Ketika kehormatan, ketika kesucian tidak mampu kita jaga, rusak sudah. Seluruh aktivitas kita rusak sudah. Dan ini banyak terjadi pada saat zaman-zaman di akhir zaman sekarang ini. Itu kedua. Yang ketiga adalah ini, semakin mengecil
Prosentasenya bahkan zaman sekarang mungkin hanya 1%, bahkan bisa kurang. Yaitu pilar yang ketiga adalah pemberani. Kan kita kalah berani itu sama Bang Khalid. Ya Pak. Bu, kenal Bang Khalid? Bu, siapa Bang Khalid ya? Kalau Bang Toyib kenal, kalau Bang Khalid nggak kenal. Bagaimana Bang? Nah, alhamdulillah, update Ibu kan, alhamdulillah, luar biasa beliau. Gitu. Kita doakan mudah-mudahan Allah jaga ya, mudah-mudahan dia konsisten dan komitmen gitu, dengan segala perjuangannya. Jangan dikira harinya, detik demi detik, hari demi hari penuh dengan intimidasi. Memang konsekuensi. Orang yang menegakkan akhlak mulia, salah satu pilarnya adalah berani, itu pasti akan ada intimidasi. Coba tuh, berapa ratus nelayan, berapa ribu nelayan di Pantura yang berbicara hanya Khalid. Itu satu fakta. Yang kedua juga ada pemberani namanya Said Didu ya. Said Didu berani juga dia ya. Berani juga, itu salah satu jamaah di Marala tuh. Kalau saya lagi ngaji di sana, insya Allah ketemu dengan beliau. Nah, kita harus berani, karena kita jangan jadi pecundang, jangan jadi pengecut, jangan hanya takbir pada barang-barang Allahu Akbar, begitu diserang nggak jadilah. Gitu. Takut kita. Kita harus pemberani, tapi tidak boleh konyol beraninya. Nanti atas kebenaran. Itu ketiga. Jadi sabar. Kedua apa tadi? Menjaga kesucian atau kehormatan. Yang ketiga, berani. Nah, yang keempat itu adalah, nah ini nih, hampir hilang di muka bumi Indonesia ini. Itu hanya ada dalam teori dan buku pelajaran sementara ini, yaitu adil. Betul Bapak? Betul. Laki-laki banyak yang poligami pun juga mayoritasnya karena nafsu, bukan karena adil. Bukan karena adil. Belum lagi dalam penegakan hukum. Di Indonesia betapa sulit kita mendapati penegakan hukum yang berkeadilan. Karena hukum di Indonesia seringkali bisa diindustrikan, bisa dibuatkan. Seringkali, misalnya ini, ada rumah kosong ke sana, bisa dibuat menjadi punya kita, asal kita mampu mengindustrikan hukum. Nah, maka Allah beserta Rasulnya menjamin, siapa yang berani menegakkan keadilan, maka dialah salah satu pilar akhlak mulia. Tuh, jadi Ibnu Qayyim itu hanya menempatkan 4 saja tentang pilar-pilar akhlak mulia. Jadi bahasa sederhananya, maka kita belum mulia akhlak kita jika kita masih belum sabar. Kita belum akhlak mulia jika kita tidak mampu menjaga kehormatan kita. Kita belum mulia akhlak kita kalau kita belum pemberani. Kita belum mulia akhlak kita kalau kita belum bersikap adil. Nah, nanti semua itu nilai, bukan berdasarkan persepsi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu 20 menit lagi ke depan. Ya. Ya. Ya, Pak. Ini moderator, mohon maaf ya. Jadi saya harus mendesain waktu agar bisa cukup minimal. Nanti kata sabar pada hari ini coba kita dalami, kita renungkan, karena ini adalah kebutuhan dasar kita, melebihi kebutuhan makan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar. Nanti besok di bulan Ramadan tuh kan kita lebih rajin baca Quran. Dari sekarang latihannya. Nanti coba dihitung kata sabar dengan segala bentuknya. Ada berapa dalam Quran?
Nanti sama pengurus masjid akan dikasih hadiah itu. Ada yang tahu berapa jumlah kata sabar dalam Quran? Ada yang tahu? Hadiahnya piring plus wadahnya. Belum ada yang tahu ya. Nah, itu insya Allah setidaknya ada 104 kali Allah mengulang kata sabar di dalam Al-Quran. Dengan segala derivasinya. Sabar itu bukan dari huruf sin, tetapi dari huruf sod. Jadi nanti kita kupas itu sedikit demi sedikit. Nah, dari ke-104 itu tidak ada satupun kata sabar yang menyifati Allah. Padahal salah satu dari 99 Asmaul Husna. Sudah hafal Asmaul Husna? Sudah kalau dibaca. Ya, alhamdulillah kan. Di urutan keberapa Allah bersifat As-Sabur? Urutan 99. Jadi huwallahur rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, berujung dengan kalimat As-Sabur. Jadi dia Allah Maha Penyabar. Kalau Allah tidak Maha Penyabar, ini dunia sudah dilipat sama Allah, sudah dihancurkan sama Allah. Tapi karena Allah sabar, terus Maha Sabar, menanti, menunggu yang maksiat, yang melakukan kemadaratan dan sebagainya, terus ditunggu kepada Allah kapan melakukan perbaikannya. Allah dengan sabarnya menanti itu. Maka Allah hanya memerintahkan kepada kita, yuk kata Allah, teladani aku dalam salah satu sifatku yang bernama As-Sabur. Maka kendati pun 104 kali Al-Quran mengulang kata sabar, semua tertuju untuk kita sebagai makhluk Allah. Jadi tidak ada satupun ayat yang menyatakan tentang kesabaran Allah di dalam Al-Quran. Namun karena Al-Quran adalah firman Allah, maka ketika Allah memerintahkan kesabaran kepada kita, maka pasti dia Allah Maha Penyabar. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama ya. Jadi sabar ini pondasi kita. Nah, ini memang Nabi menganjurkan kepada kita tentang sabar ini itu minimal dalam 3 perkara. Pertama, kita harus sabar ketika mendapati musibah. Salah satunya tadi sakit. Ada orang yang bisa terhindar 100% dari musibah? Tidak bisa. Karena musibah adalah bagian daripada ujian. Maka ketika ujian itu kita sikapi dengan sabar, maka ujian akan berujung dengan kenikmatan. Ujian akan berujung dengan reward. Nah, ini kita insya Allah pada saat musibah seperti ini, misalnya entah kita ditinggal orang terdekat kita, entah ada musibah yang lain, insya Allah kita bisa menempatkan ini. Ini levelnya, kalau boleh dilevelkan, ini level sabar terendah. Nah, kita bisa sabar pada saat musibah, itu kira-kira gampang apa sulit? Sulit. Ngomong sabarnya gampang, tetapi mengelola hati untuk sabar itu gak mudah. Seringkali ucapan tidak bersesuai dengan hati. Sabar, sabar, sabar hati, tapi seringkali hati menggerutu. Oh, kok gini amat ya Allah? Kok bertubi-tubi amat musibah? Kok seperti ini ya Allah ujiannya? Nah, ini kan menggerutu. Seringkali ucapannya mudah kita ucapkan kata sabar.
Nah, yang Allah dan Rasulnya minta sabar terhadap musibah itu bukan hanya lisan terucap, justru mengajegkan hati agar mengembalikan segala sesuatunya itu kembali kepada Allah. Nah, ini Allah tidak akan membiarkan, ibu bapak. Orang yang punya mental seperti ini, Allah akan ganjar dan Allah angkat derajatnya. Karena kan tadi bagian daripada akhlakmu mulia. Kalau mulia itu ada di bawah apa di atas? Di atas. Jadi Allah naikin derajat kita nih. Kita sabar dengan segala macam musibah. Itu Allah angkat 300 derajat kita. Wow, kalau air saja 100 derajat, kalau bicara kepanasan, sudah mendidih. Bisa terbayang sama kita kan? Betapa mulianya kita ketika kita mampu mengajegkan hati kita, menyabarkan hati kita, menyabarkan sikap kita, dan menyabarkan lisan kita pada saat mendapati musibah. Itu Allah akan angkat derajat kita menjadi 300 derajat. Ini mutlak hadis Nabi. Satu. Terus tadi ada dibilang sabar pada saat gimana? Menahan amarah. Nah, menahan amarah itu adalah salah satu ikhtiar untuk menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat, menghindarkan diri kita dari kejatuhan di hadapan Allah. Maka Allah gak main-main rewardnya dengan ini. Maka menahan amarah itu kira-kira gampang apa sulit? Semakin orang itu punya kedekatan emosi dengan kita, semakin sulit kita menahan amarah. Betul ibu bapak? Kita ambil contoh seorang guru, begitu sabar guru ngelola anak muridnya, tapi begitu lemah kesabarnya mengelola anak kandungnya. Betul? Saya merasakan seorang guru, dengan sabar, kita bisa lebih sabar mengelola anak orang. Karena yang terpikirkan, gua digaji. Jadi seringkali terbayang oleh kita ada kaitan-kaitan dunia materi. Tapi ketika mengelola rumah tangga, ada anak, ada istri, ada suami, yang sama sekali tidak ada kaitan dengan reward yang sifatnya material, itu seringkali kita lost rem kita. Seringkali kita bablas. Na'udzubillahi min dzalik. Anak seringkali disebut haram jadah. Padahal anak kandung. Ini. Maka Allah tidak akan main-main itu. Dan orang yang paling mampu menahan amarah siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Nabi itu baru mau marah saja, para sahabat sudah ketakutan. Baru mau misalnya mendengar sesuatu yang membuat beliau marah, itu baru merah mukanya, atau ada urat di tengah jidatnya itu keluar sedikit nampak, itu sebagai tanda kemarahan beliau. Itu sudah takut luar biasa orang-orang di sekitar Nabi. Jadi Nabi tidak pernah mengungkapkan kemarahan-kemarahan. Nah, ini maka Allah akan reward. Kalau tadi kita bisa sabar dalam musibah berapa derajat? 300 derajat. Menahan amarah salah satunya. Menghindarkan diri dari perbuatan maksiat. Nah, kan ketika amarah itu lepas, akan terjadi apa? Maksiat. Akan terjadi kita mohon maaf, mentuhankan setan. Membiarkan nafsu kita liar. Nah, ketika maksiat itu kita tutup dengan kesabaran, Allah tidak akan main-main memberikan reward kepada kita. 3 kali lipat dari derajatnya kesabaran menghadapi musibah. Jadi berapa tuh? 900. Dan ini angka 900 itu menurut Allah, bukan menurut kita. 1 derajat itu kalau bicara ketinggian,
itu adalah antara bumi dan langit. Kebayang nggak tuh Pak? Masya Allah. Jadi ketinggian kita ketika kita mampu sabar dalam ujian musibah, itu ibarat 300 ketinggian langit. Sabar dalam menahan perbuatan maksiat 900. Yang ketiga, jadi sabar kata Nabi itu ada 3. Tadi tidak tersebutkan oleh kawan-kawan. Dan ini memang suka abai kita. Sabar dalam taat kepada Allah. Sering ini apa ya kita? Perintahnya kita lakukan. Perintahnya kita laksanakan. Tapi nilai sabar dalam menjalankan perintah itu seringkali lemah. Kita ambil contoh. Misal kita pada saat menjelang sholat dari rumah menuju Masjid Al-Barakah ini, salah satu ajaran Nabi agar muncul sifat sabar, jangan berjalan bergesa-gesa, jangan berjalan lari-lari kecil. Ini tidak dalam posisi sa'i, tapi jalanlah dengan tenang menuju masjid. Untuk apa tadi? Ini supaya muncul, karena sifat sabar adalah salah satunya menghilangkan sifat ketergesa-gesaan. Maka ketika kita sabar dalam taat kepada Allah, tentunya kita paham. Bisa sekarang subuh jam berapa? Setengah 5:05 setahu saya azannya. Nah, jamaah Al-Barakah paham waktu sholat subuh itu supaya dia tidak tergesa-gesa. Oh, dia paham ukuran dari rumah ke sini, kalau jalan kaki misalnya 5 menit. Dia berangkatlah ke masjid itu minimal 5 menit sebelum waktu subuh. Jadi bisa sabar dia. Ini mudah apa sulit, Pak? Sulit. Kumandang azan di berbagai macam masjid dan musola. Tetapi setelah qomat kita baru masuk masjid. Betul? Nah, ketika setelah qomat kita posisi kedatang ke masjid apa? Masbuk. Pasti sama tidak derajatnya nanti di hadapan Allah, kualitas ibadahnya pasti berbeda lah. Kenapa? Karena orang yang datang lebih awal dia pasti akan melaksanakan hal-hal yang sunnah. Salah satunya misalnya tahiyatul masjid. Lalu ada sholat sunnah qobliyah atau fajar. Nah, ini salah satu contoh-contoh, maka kita harus sabar dalam taat kepada Allah. Nah, besok 1 bulan ke depan, apa yang akan kita lakukan? Nah, inti daripada puasa adalah mendidik kesabaran. Maka karena puasa di dalamnya ada mendidik kesabaran, ini bersesuaian ketika Nabi bersabda dalam sebuah hadis qudsinya, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku kata Allah, dan cukup aku yang memberikan rewardnya. Artinya berarti puasa itu unlimited reward, pahala yang tiada terbatas. Ini bersamaan dengan nilai sabar, bahwa ketika kita mampu sabar, Allah tidak membatasi nilai pahalanya. Artinya Allah memberikan limited. Maka kita dapat simpulkan, sabar never ending. Sabar itu tidak pernah ada akhirnya. Sabar no limit. Maka ketika ada orang mengatakan sabar ada batasnya, maka dia sedang bermasalah dengan psikologinya. Sabar Bapak Ibu. Nah, tadi saya belum cukup pas ya. Tadi kalau sabar musibah berapa derajat? 300. Sabar menahan dari perbuatan maksiat berapa? Nah, sabar dalam taat kepada Allah itu di antara 300 dan 900. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengah 300. Nah, kelipatan 300 kan? 300, 600, 900.
600. Jadi sabar dalam taat kepada Allah, Allah akan ganjar, Allah akan naikkan derajat kita 600 kali lipat. Masya Allah. Nah, jadi kita harus membumi jiwa kita, biarkan ruh kita yang mengangkat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, dalam juwantah sabar ini harus dilibatkan dua komponen terbesar yang ada dalam diri kita. Komponen pertama apa Pak kita? Yang pasti hancur, yang pasti hilang. Komponen dalam diri kita apa? Jasad. Secara teori, jasad kita akan hancur kecuali orang-orang tertentu yang dijaga oleh Allah. Nah, ini ketika sabar melibatkan anggota tubuh kita, jasad kita, harus dimaksimalkan jasad kita sabar. Bisa gak kita sabar? Bisa. Orang anak kecil yang belum mukallaf saja bisa sabar. Mana buktinya? Nanti nih, ada berapa tahun tuh? 5 tahun. Coba deh besok Ramadan, ajari dia puasa. Sanggup nggak? Insya Allah sanggup. Kenapa? Bukan hebat anak kecilnya, karena Allah sudah limpahkan nikmat kesabaran. Maka kalau ada orang tua bangkot, sudah bau kubur, masih petenteng di bulan Ramadan, ngerokok, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ini di mana sabarnya? Masa kalah sama anak kecil? Itu baru sabar mengelola tentang tubuh yang tadinya makan ditahan untuk tidak makan beberapa jam. Yang kedua, kata para ulama, harus dilibatkan ruh kita dalam sabar ini. Maka ini kata dasar sabar. Sabar itu terbentuk dari berapa huruf Bapak Ibu? Bahasa Arab, sabar itu bahasa Arab. Bahasa kitanya adopsi, itu kita sudah adopsi dari bahasa Arab. 3 huruf. Huruf apa saja? Sod, ba, ro. Nah, harusnya kita nyebutnya sobar. Tapi karena agak susah, maka kita nyebutnya sabar. Maka tuh dalam qiraah, ketika orang membaca sod, lalu dia kesulitan nyebut sodnya, tetap sah. Misalnya di ayat ke-6 tuh Al-Fatihah. Gimana? Ayat ke-6. Ayat ke-1-nya Bismillah. Ayat ke-6-nya apa? Ayat ke-6-nya Siratal ladzina kan? Ke-6 apa ke-7 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Dan ke-7 juga ada siratal. Jadi ketika ada imam misalnya ihdinas siratal, jadi sodnya berbunyi sin. Jangan terlalu ini tuh, wah nggak sah itu sholatnya. Jangan terlalu memponis, ya, jangan gitu. Karena itu ada kedekatan. Ada lagi, lo bapak-bapak yang gigi gerahamnya sudah hilang itu susah nyebut sod. Coba ada yang usia 70 tahun ke bawah itu. 70 tahun ke bawah gimana? Kan 1, 2, 60, 70. Ke bawahnya 71, 72 kan? Nah itu. Itu pasti susah nyebut sod itu. Nah, betul kan? Iya. Ada juga misalnya yang terlalu lekoh, sodnya berubah menjadi zai, ziratal ladzina, juga jangan terlalu disalahkan. Contoh buktinya kata sobar berubah menjadi bahasa Indonesia menjadi kata sabar. Nah, kayak 3 huruf itu sod, ba, dan ro menghimpun makna. Nah ini Bapak, ya mohon diingatkan, menghimpun makna. Pertama adalah kumpulan 3 huruf sod, ba, dan ro itu ada pertama bermakna menahan. Menahan. Jadi saya ingatkan ya, sod, ba, dan ro memunculkan makna, salah satunya adalah kata menahan. Maka sabar
adalah kemampuan seseorang menahan yang menjadikan dirinya konsisten. Maka sudah dipastikan ketika ada orang mengatakan sabar ada batasnya, dipastikan pasti ucapan dan tindakannya inkonsisten. Terbukti nggak tuh? Ada kan kemarin pimpinan mengatakan sabar ada batasnya? Konsisten nggak ucapannya? Konsisten nggak tindakannya? Ini karena melawan Quran. Kalau Quran mengatakan sodba dan roh, salah satu maknanya menahan, pasti dia konsisten. Nah, tinggal muhasabah pada diri kita. Kalau selama ini kita masih ada penyakit tidak konsisten, itu pasti sabar kita masih bermasalah. Terpahami oleh kita ya? Satu tuh. Yang kedua, dari makna sabar itu artinya adalah ketinggian sesuatu. Jadi sodbah dan roh nanti akan muncul satu makna yang namanya ketinggian sesuatu. Tadi disampaikan, siapa yang sabar dalam 3 perkara, sabar dalam musibah, sabar dalam taat kepada Allah, sabar dari melakukan maksiat. Tadi Allah angkat derajatnya kan? Allah tinggikan. Karena salah satu makna dari sodbah dan roh ketika disatukan itu adalah ketinggian sesuatu. Maka wajar dan tepat sudah menyematkan salah satu asma Allah itu ada di penghujung, karena dia Allah Maha Tinggi. Maka tidak ada yang membantah tentang keluhuran akhlak Nabi, karena salah satu ciri tertinggi daripada Nabi Muhammad adalah sabar. Nih kalau model kita nih, jalan dari rumah datang ke masjid ini, ada orang ngeludahin kita, kira-kira apa sikap kita? Gua sikat gitu kan, kurang ajar itu kan gitu ya. Betul Pak? Tidak mudah, tapi apa Nabi? Sabar, senyum. Ketika hari tertentu dia tidak meludahi lagi, malah dicari. Kalau kita baru pertama kali orang ngeludahi sudah dibangga sama kita kan, ini maka disinilah letak kesabaran Nabi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna daripada sodbah dan roh ketika disatukan itu adalah sejenis batu. Batu itu lembek apa keras? Nah, maksudnya keatosan, kekerasan batu itu bukan kita diminta keras hati, bukan diminta keras kepala, tetapi bermental bajalah. Walau badai menghalang, sabarlah dalam menerima musibah. Walau badai menghalang, sabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Walau badai menghalang, sabarlah untuk menghalau segala jenis kemaksiatan. Tuh, belum kita kupas detail ini tentang sabar, Pak. Waktunya keburu habis. Paling tidak pada pagi ini saya ingin pesan untuk kita bahwa sabar tadi dikandung sodbah dan roh, kita harus mampu menahan sehingga memunculkan konsistensi ucapan dan tindakan, lalu bermakna ketinggian sesuatu. Maka biarkan, dan pasti Allah akan meninggikan derajat kita. Boleh kita hina di hadapan manusia, karena memang kita tidak mencari popularitas kita, dan kita tidak membutuhkan survei dari makhluk, tapi biarkan Allah yang menyurvei kita. Survei kepuasan Allah berapa? Nah, ini kan sementara ini kan surveinya kepuasan Kompas dan lain sebagainya kan gitu. Nah, yang ketiga, harus bermental bajalah, karena lagi-lagi sabar membutuhkan konsistensi, membutuhkan keteguhan. Maka akhir daripada pertemuan kita pada hari ini, lihat surat tentang waktu. Nah, kata sabarnya ada di mana? Di akhir. Itu menandakan bahwa sabar bukan perkara mudah, bukan perkara gampang, tetapi juga bukan perkara sulit. Dari surat ini kita bisa menyimpulkan dan dapat ilmu bahwa untuk sabar pastikan kita beriman
pastikan kita siap sedia beramal soleh, pastikan kita berani untuk saling memberikan nasihat tentang kebenaran. Sepertinya keberanian paling tidak adalah Bang Khalid. Itu. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan karena waktunya sudah habis, dan nanti mudah-mudahan pertemuan ke depan kita masih teguhkan kembali dan tegaskan kembali makna-makna di balik tentang kesabaran. Ya, demikian, mohon maaf ya atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.